Perkenalkan, kami dari kelompok Candi Kalasan. Saya Kevin. Saya Sebastian. Saya Krisna. Saya Wisdom. Saya Dom. Kami akan mengajak kalian untuk melihat candi Buddha tertua yang ada di Jakarta, yaitu Candi Kalasan. Kalasan dibangun sekitar tahun 778 Masehi pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra. Candi ini dibuat untuk pemujaan Dewi Tara dan juga sebagai vihara bagi biksu Buddha Mahayana. Bukti sejarahnya tercatat dalam Prasasti Kalasan yang merupakan prasasti tertua di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pranagari. Mempunyai denah bujur sekitar 45 kali 45 meter. Dan candi belakang ini terbuat dari batu andesit. Lapisan luar candinya dulu dilapisi bajralepa. Bajralepa itu dasar putih mengkilap yang membuat candi ini bersinar saat terkena matahari. Atapnya bertingkat dengan stupa besar di tengah dan stupa-stupa kecil di sekelilingnya. Reliefnya yang ada di sekitar candi ini juga menggambarkan tokoh-tokoh suci dan makhluk-makhluk surgawi. Perkenalkan, kami dari kelompok sejarah Candi Kalasan, dan di sini ada teman kami yang akan kami wawancarai. Dan kebetulan dia juga mengunjungi Candi Kalasan juga. Pertanyaan pertama, apa alasan kamu ke Candi Kalasan? Jadi alasan saya ke Candi Kalasan itu yang pertama karena diberi proyek oleh guru sejarah untuk membuat video tentang sejarah-sejarah yang ada di Candi Kalasan. Yang pertama, lalu yang kedua, sebenarnya saya juga memiliki minat tersendiri untuk mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Candi Kalasan. Oke. Kemudian ada pertanyaan kedua, apa kesan pertama Anda waktu pertama kali melihat candi ini? Dan pertama saya melihat Candi Kalasan itu cukup kagum karena bangunannya mewah walaupun dia tuh usianya sudah lama ya. Jadi kayak membuktikan aja kalau orang zaman dulu tuh cukup mahir dalam membuat sebuah bangunan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kamu apa yang paling menarik dari Candi Kalasan ini? Kalau menurut aku yang paling menarik Candi Kalasan itu relief dan hiasan-hiasannya, dan juga orang sekitar tuh pernah bercerita kalau katanya dulu itu bangunan Candi Kalasan dilapisi bahan khusus yang membuat Candi Kalasan warnanya beda dari candi-candi yang lain. Jadi menurutku itu sih yang paling menarik. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan terakhir, apa yang kamu ketahui tentang latar belakang atau sejarah dari Candi Kalasan ini? Setauku kalau untuk latar belakang dan sejarah, Candi Kalasan dibangun sekitar abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra untuk menghormati Dewi Tara dalam ajaran Buddha. Baik, terima kasih atas waktu yang kamu berikan buat Sama-sama Mas. kami wawancarai. Iya, terima kasih. Nah, lalu ada fungsi religius. Pertama itu ada untuk tempat pemujaan dan keagamaan. Jadi, candi ini tuh dibuat sebagai tempat ibadah dan altar suci bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha untuk melakukan ritual pemujaan, persembahan, dan penghormatan terhadap dewa atau makhluk suci. Lalu ada simbol kosmologi dan makna spiritual. Ada struktur, orientasi, dan ornamen. Candi sering merefleksikan konsep kosmologi atau alam semesta dan perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan atau nirwana. Ornamen seperti kalamakara, apsara, salur, dan sebagainya dipakai bukan sekedar hiasan melainkan punya makna simbolik. Kemudian ada fungsi religius lainnya, yaitu makam atau tempat pemujaan untuk orang suci atau raja. Dalam beberapa kasus, candi juga menjadi tempat pemakaman atau monumen penghormatan kepada raja atau tokoh suci. Kemudian ada media edukasi dan penerus
warisan keagamaan. Candi menjadi saksi fisik dari praktik keagamaan masa lampau dan melalui relief atau pahatan menceritakan kisah-kisah keagamaan atau mitologi kepada generasi berikutnya. Kemudian ada dampak keberadaan candi. Yang pertama dari budaya. Dampak keberadaan candi dalam budaya itu menjadi sumber pengetahuan sejarah, simbol kejayaan Hindu-Buddha di Jawa. Kemudian ada sosial ekonomi, yaitu meningkatkan pariwisata lokal dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Pendidikan itu digunakan sebagai objek belajar sejarah dan arkeologi. Kondisi dan konservasi. Nah, untuk kondisi dan konservasi ini, yang pertama dibuka oleh pemerintah koloni Belanda pada tahun 1927 sampai 1929. Lalu, sebagian relief rusak dan beberapa arka hilang. Di sini bisa dilihat bahwa ada relief yang rusak dan mendengar dari cerita penjaga itu ada arka yang hilang. Lalu pemerintah Indonesia melakukan konservasi lanjutan untuk menjaga struktur dan bajra leba yang tersisa. Nah, untuk kondisi bisa dilihat dari sini, yaitu ada proyek untuk menghilangkan lumut-lumut yang ada di candi. Lanjut ke lingkungan sekitar. Nah, Candi Kalasan ini berdekatan dengan Candi Sari yang mempunyai jarak sekitar 300 meter dari sini. Lalu dikelilingi oleh perkampungan dan lahan hijau yang bisa dilihat dari sini, banyak lahan hijau. Lalu yang terakhir yaitu mudah diakses dari Yogyakarta yang mempunyai jarak 7 hingga 8 km ke kota dan termasuk relatif dekat dengan Candi Prambanan. Saya akan membahas tentang nilai dan makna dari Candi Kalasan. Nah, Candi Kalasan ini menunjukkan toleransi dan perpaduan budaya antara Hindu dan Buddha. Lalu menjadi bukti kemajuan arsitektur dan seni pahat Nusantara pada abad ke-8. Nah, seni pahat di sini adalah memahat batu. Bisa dilihat dari candinya. Oke, poin terakhir yaitu akses dan kunjungan. Nah, kapan kita bisa ke sini? Nah, jam kunjungan dari Candi Kalasan ini dibuka pada jam 6 pagi hingga 5 sore. Lalu untuk tiketnya yaitu Rp5.000 untuk domestik dan Rp20.000 untuk mancanegara. Lalu fasilitas apa aja yang ada di sini? Yang pasti parkir. Parkirnya besar untuk mobil dan motor. Lalu toilet ada 2 dan papan informasi. Ada yang berbahasa Indonesia untuk mungkin warga domestik dan ada yang berbahasa Inggris di balik sini.